Kaki. Apa kabarnya adik-adik semua? Kak Elvin apa kabar? Sehat. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah apa kabar? Sehat ya? Amin. Semoga kalian tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang udah hari Minggu ya Kak? Iya. Nggak kerasa. Berarti waktunya untuk kita semua sekolah Minggu. Nah, siapa di sini yang udah siap untuk sekolah Minggu? Yuk, lambaikan tangan. Puji Tuhan, udah pada siap ya? Yuk kita akan sekolah Minggu, tapi kita akan berdoa dulu. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kayak bersyukur Tuhan untuk hari ini, buat setiap kesempatan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Sebentar Bapa, setiap kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah Minggu kami, memberkati satu persatu anak-anak-Mu, memberkati setiap guru-guru sekolah Minggu juga Tuhan yang melayani-Mu. Dan kami akan siap Tuhan untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera. Boleh tepuk tangan ya. Itu tadi adalah buah roh yang memiliki 9 rasa: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau adik-adik semua ingin punya 9 rasa itu dalam satu, kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, dan mau untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik siap ya untuk puji Tuhan lagi? Ada amin? Amin. Nah, kita akan sambut dengan pujian Sungai Sukacita.
Mbak Bintang, udah sukacita apa belum? Amin, harus sukacita terus dong Kak Elvin. Oke, setiap hari ya harus sukacita Iya, ya. setiap hari harus sukacita. Oke, kita akan lanjutkan dengan pujian KASIH. Mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujianku bersyukur Bapa. Di dalam
adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang di GPIS Nusuan, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, perkenalkan dulu ya, kakak ini dari GPIS Alpha Omega Notosuman ya, namanya Kak Yohana. Nah, kalau enggak kenal pasti enggak sayang, betul enggak? Nah, adik-adik juga dapat salam loh dari anak-anak sekolah minggu di GPIS Alpha Omega. Saat ini juga adik-adik yang di sana juga sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu. Datang kepada Tuhan, ambil sikap yang baik, duduk yang baik, ya. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami beribadah kepada Tuhan. Sungguh semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Maka daripada itu Tuhan, pada pagi hari ini kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, kami ingin mengerti isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau memberkati kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua, supaya Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, ambil alih jam ini, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik firman Tuhan, dan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Yuk, yang mau menyambut firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama amin ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi sudah memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Yuk kita mau duduk diam sekarang. Buka telinganya, buka hatinya ya. Duduk yang enak di tempat duduk kalian. Jangan kesana kesini ya. Karena apa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini Kak Yohana mau menyampaikan isi hati Tuhan ya. Supaya apa? Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya supaya adik-adik itu meninggalkan kebiasaan yang buruk. Ya, Tuhan ingin pada pagi hari ini adik-adik itu ngerti apa toh yang harus kita tinggalkan itu. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang bagaimana, yang Tuhan tidak berkenan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kakak mau ambil di dalam Alkitab ya. Yuk yang bisa baca firman Tuhan, buka Alkitabnya di Galatia 5 ayat yang ke-17 ya. Kakak akan bacakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, tidak sama itu ya. Terus sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah kehidupan antara jasmani dan rohani. Tidak bisa sama adik-adik ya. Kakak akan cerita. Siapa yang di sini tahu binatang babi? Nah, apa yang menjadi kesenangan binatang babi di sini? Ya, kakak akan cerita. Ada seorang yang mempunyai banyak babi. Nah, pada suatu hari orang ini ya memandikan babinya. Babinya sudah bersih, dimandikan, disemproti ya dengan air ya, dengan sabun dimandikan. Supaya apa? Supaya bersih ya, supaya tidak bau gitu ya. Nah, setelah babi ini dimandikan, ditinggal sama yang mempunyai ini. Baru ditinggal beberapa langkah, babi ini kembali kepada kubangan lumpur.
Oh ternyata babi ini sukanya di kubangan lumpur adik-adik. Walaupun sudah dimandikan, sudah wangi, tetapi dia maunya di kubangan lumpur ya, yang kotor, yang bau. Nah, itulah kesukaan dari babi. Walaupun dimandikan, dibersihkan, sukanya kok kembali kepada lumpur ya. Nah, kembali kepada kubangan yang bau tadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari karakter babi ini? Ya, yuk, jangan sampai adik-adik kita tuh seperti babi. Ya, supaya adik-adik itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, anak yang lebih baik lagi. Jangan kalau saat dinasihati orang tua, baik ya, orang tua bilang, kamu jangan marah-marah, ya, kamu jangan lagi suka jahili orang. Nah, kalau orang tua seperti itu dinasihati, baik, ya aku ndak mau marah-marah kok, aku ndak mau jahili teman-temanku kok, aku ndak mau nakal, aku ndak mau bohong gitu ya. Nah, tetapi besoknya kembali lagi berbohong, kembali lagi marah-marah, kembali lagi jahili teman-temannya. Nah, kalau adik-adik seperti itu berarti sama seperti babi tadi yang sudah dimandikan tapi kembali kepada lumpur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin pada pagi hari ini supaya kita mau berubah. Ya. Tidak seperti babi yang kembali lagi, yang jatuh lagi ya di lumpur itu tadi. Nah, pada pagi hari ini adik-adik harus mau mempunyai tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk berubah. Jika adik-adik mempunyai karakter yang jelek ya, karakter yang sukanya marah-marah, yang suka berbohong, yuk kita mau punya tekad yang kuat. Ya, tekad aku mau berubah, aku harus berubah. Ya walaupun enggak seketika celing gitu ya, berubah enggak. Seperti apa? Seperti cerita-cerita di TV itu ya, berubah gitu enggak. Tetapi dengan proses dari hari ke sehari, walaupun besok itu adik-adik enggak marah lagi, tetapi besok lusanya tiba-tiba marah, tiba-tiba berbohong lagi. Aduh Tuhan Yesus ampuni aku, minta ampun sama Tuhan. Diampuni sama Tuhan. Besoknya tuh, aduh Tuhan aku jatuh lagi ke dalam dosa karena aku bohong lagi. Jangan putus asa, terus ya minta ampun sama Tuhan ya, supaya suatu saat nanti adik-adik mau bertekad berubah dan Roh Kudus yang ada dalam adik-adik itu, karena adik-adik sudah anak-anak Allah, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam hati adik-adik untuk menuntun, memimpin supaya adik-adik itu saat adik-adik mau berubah, mau bertekad untuk berubah, Roh Kudus memampukan, dan suatu saat nanti adik-adik akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Tidak lagi kembali kepada kubangan lumpur, tidak lagi kembali kepada marah-marah yang dahulu suka marah, tidak lagi ya jatuh ke dalam dosa lagi. Tetapi adik-adik bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena ada satu kerinduan di dalam diri adik-adik, ada satu keinginan untuk aku mau berubah. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri adik-adik tadi memampukan, menuntun langkah demi langkah dari hari ke sehari, setiap menit, setiap detik adik-adik diubahkan. Ya, setiap mendengarkan firman Tuhan, adik-adik diubahkan hatinya, bertobat. Nah, saat ini ya, saatnya kita mau mempunyai komitmen, mempunyai tekad untuk berubah. Karena berubah itu menjadi orang yang lebih baik, ya. Karena dulunya kita berdosa, dijadikan Tuhan, diberikan pengampunan oleh Tuhan, menjadi orang yang tidak berdosa, dibenarkan oleh Tuhan, dan kita mau berjuang
untuk hidup benar. Nah, lama-kelamaan lewat proses itu, adik-adik akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang mempunyai karakter yang indah di mata Tuhan, yang mempunyai karakter yang berkenan di hati Tuhan. Nah, itulah nantinya adik-adik itu akan mengeluarkan satu buah. Oh, buah-buah roh. Buah-buah roh yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nanti minggu-minggu depan akan diceritakan apa toh buah-buah roh itu. Ya, buah-buah roh itu harus kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, adik-adik mau untuk menyenangkan hati Tuhan? Jangan patah semangat. Kalau adik-adik jatuh lagi, kalau adik-adik marah-marah lagi, jangan putus asa. Aku harus mau menjadi orang yang sabar. Aku harus menjadi orang yang lemah lembut. Nah, itu harus adik-adik harus mempunyai kerendahan hati. Untuk apa? Kerendahan hatinya, kerendahan hati untuk bertobat, meminta ampun sama Tuhan, dan mempunyai ketaatan yang luar biasa. Ya, yuk kita menjadi anak yang taat dan rendah hati untuk mau berubah. Oke? Sehingga kita menghasilkan buah-buah roh yang berkenan di hati Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Yohana ingin tanya. Adik-adik pasti semuanya punya cita-cita enggak? Pasti punya. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin jadi presiden, bahkan menjadi pilot, ya. Itu cita-cita adik-adik di dunia ini. Tetapi satu hal harus adik-adik punyai dalam hidup adik-adik. Harus mempunyai cita-cita hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana tuh menyenangkan hati Tuhan? Kita harus mempunyai buah-buah roh untuk dipersembahkan oleh Tuhan. Ya, dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, amin. Sampai di sini ya adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya Kak Yohana ingin memberikan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, ya. Jika kita mau berusaha berubah sampai ada buah-buah roh yang kita hasilkan. Yang pertama pertanyaannya, buah-buah roh itu ada berapa? Yang satu ya, pertama. Yang kedua, ditulis di kitab apa? Pasal berapa? Ayat berapa? Ya, buah-buah roh itu. Ya, kalau anak-anak yang pintar pasti cari. Nanti ada hadiahnya. Ya. Oke. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk kita mau melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bertekad mau berubah. Jangan mau kembali kepada hidup yang lama lagi. Jangan mau seperti babi. Oke, yuk kita mau berdoa. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami mempunyai hidup yang berubah Tuhan. Kami tidak mau terus hidup dalam lumpur dosa. Kami tidak mau Tuhan untuk hidup selalu menyakiti hati Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau komitmen, kami mau bertekad untuk mau hidup berubah seperti yang Tuhan inginkan. Kami mau mempunyai cita-cita hidup yang menyenangkan hati Bapa. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami bisa mempunyai buah-buah roh yang kami hasilkan dalam hidup kami dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus memampukan kami, anak-anak-Mu di GBIS Nusuan, menjadi anak-anak yang bisa mempunyai hati yang takut akan Tuhan, yang mempunyai keinginan, kerinduan menyenangkan hati Tuhan, dan mau hidup berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu adik-adik di lain kesempatan. Shalom adik-adik semua. Gimana? Udah dengerin firman Tuhan kan? Tentang buah roh. Jadi kalian jadi ngerti apa itu buah roh, apa aja buah roh itu. Jadi ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian harus menyimpannya dalam hati dan melakukannya untuk kehidupan kalian semua. Amin. Oh iya adik-adik, kemarin kita ada giveaway ya? Oh, sebentar aku panggil kakaknya yang kemarin ya. Kak sini kak. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Agnes sama Kak Andre. Hari ini kita mau apa Mas? Mengumumkan pemenangnya acara kemarin Mas. Iya Mas. Cerdas cermat ya kemarin ya Mas ya. Kemarin sangat apa ya? Ya ada yang menjawab ya, terus ada yang benar, ada yang salah juga. Makanya untuk pemenangnya saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Oke, di kolom deskripsi ya adik-adik. Jadi kalian bisa dicek di kolom deskripsi siapa yang menang. Itu nanti hadiahnya bisa diambil di gereja ya Mas. Diambil di gereja. Oke. Mungkin kedepannya nanti mungkin akan ada acara-acara seperti lagi, Pak, ada giveaway lagi. Oke. Jadi adik-adik harus tetap setia untuk melihat acara ibadah sekolah minggu dan GBS Nusukan. Di stay tune di channelnya GBS Nusukan. Kalian tonton firmannya. Bukan tonton ya Mas, ikuti ibadahnya juga ya Mas ya dengan baik supaya yaitu tadi suatu saat kalau kakak-kakak kasih hadiah, adik-adik dapat. Oke, gitu aja ya Kak ya. Oke, kita coba. Halo. Jadi itu tadi adik-adik semua, giveaway-nya udah ada pengumumannya. Jadi kalau kalian semua pengen dapat hadiah, kalian harus lihat YouTube-nya, kalian harus ikut ibadahnya dari awal sampai akhir. Oke? Jangan lupa juga untuk ikut ibadah lagi pada hari Minggu, tetap dalam channel YouTube GBS Nusukan. Oke, dadah. See you. Tuhan Yesus memberkati.